Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, qala syekhuna wa mursyidna wa warana hadrati Syekh Muhammad Abdul Ghassan Dausah fi kitab Fadailus Syuhur wa suhbatu ma'a syekhi wa suhbatu ma'al ikhwani huma min anwa'i hurmatillahi ta'ala azza wa jal liman talabaha kama fi tanwiril qulub. Man talabal maula fayatruku suhbatal masyayikhi wal fuqara'i wal wasil ilaihi fayakunu dzalika sababur ruju'i ila maqamil umumiyah. Berkata guru kita Pangersa apa dalam kitabnya Fadailus Syuhur dalam bab bulan Muharram. Huruf yang kedua yaitu hifdzul hurmah, menjaga kehormatan. Kata guru kita, suhbah bersama dengan guru mursyid, sowan kepada guru mursyid, datang bersama dengan kepada guru mursyid, wasuhbatu ma'al ikhwan, dan kita bersama-sama para ikhwan, manakib, khataman, zikir, bareng-bareng ikhwan, huma min anwa'i hurmatillahi ta'ala azal. Keduanya itu termasuk dari menghormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Liman tolabaha kama fi tanwiril qulub, bagi orang yang mencari Allah seperti yang keterangan ini ada di dalam kitab Tanwirul Qulub. Ya, Syekh Amin Kurdi mengatakan dalam Tanwirul Qulub, man talabal maula, siapa yang mencari Allah, fayatruku suhbatal masai, kemudian dia meninggalkan suhbah kepada guru, ya, tidak bercampur dengan orang-orang fakir dan orang yang sudah sampai kepada Allah. Fayakunu dzalika sababu ruju'i ila maqamil umumiyah. Maka hal tersebut, meninggalkan suhbah ini adalah menjadi sebab kembalinya dia ke makom umum. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru kita menjelaskan suhbah kepada guru, ngumpul bareng ikhwan, melaksanakan manakib, melaksanakan khataman, bareng-bareng zikir, ini termasuk hormat kepada Allah. Ya. Kedua-duanya ini adalah merupakan hormat kepada Allah. Orang yang mencari Allah tidak terlepas. Harus suhbah kepada gurunya, harus suhbah kepada bareng-bareng ikhwan. Ya, artinya sering-sering manakib. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Amin Kurdi dalam kitab Tanwirul Qulub, siapa orang yang mencari Allah, talabal maula, tapi dia ninggal nggak mau suhbah, nggak mau bergaul dengan orang miskin, fukara, nggak mau bergaul dengan orang yang wasil ilallah, itu semua akan menjadi sebab dia kembali ke makom umum. Ya. Jadi kita ini sudah ditempatkan oleh Allah ke tempat yang khusus. Orang-orang khusus punya kendaraan khusus, jalannya jalan khusus, ya. Jadi kita dipertemukan dengan guru mursyid, ditanamkan zikir ini, kita ini sudah punya kendaraan khusus, nggak akan macet, ya. Kita punya kendaraan khusus, ya. Jalannya juga jalan khusus, orangnya termasuk orang yang khusus. Tapi syaratnya kita juga harus menjaga kehormatan Allah dengan cara suhbah kepada guru, kita bareng-bareng suhbah kepada ikhwan, ngumpul ikhwan. Ya, kita bukan nggak boleh kenal dengan orang lain, silahkan kita kenal dengan siapa saja berbagai kalangan, tapi komunitas kita adalah ikhwan. Ya, tidak mungkin kita bergaul dengan orang yang di luar ikhwan, membicarakan zikir, manakib, khataman, nggak mungkin. Ya, maka kita ini dijaga oleh guru kita. Sampai guru kita mengatakan, kita sholat pun jangan makmum kepada orang yang belum ditalkin. Sampai segitunya. Apa? Untuk menjaga kualitas daripada ibadah kita. Nah, kalau kita bermakmum kepada orang yang belum ditalkin, sudah hampir dipastikan mereka itu adalah sahun. Ya.
Meskipun udah jadi kiai sekalipun. Wong sekelas Imam Ghazali aja masih belum ketemu dengan guru muslim, apalagi imam-imam yang ada di sekitar kita. Kita tetap, meskipun kita sendiri kata Allah, meskipun kita sendiri tetap kita makmum kepada Allah. Ini artinya apa? Guru kita menjaga. Kita ini sudah ditempatkan di tempat yang khusus, jangan sampai balik lagi ke makom umum. Ya. Maka diperingatkan dalam kitab Tanwirul Qulub itu siapa orang yang mencari Allah sudah ditempatkan di tempat khusus, tapi fayatruku suhbatal masyayikh, tidak mau suhbah. Ya. Tidak mau suhbah kepada guru mursyid, tidak mau datang kepada guru mursyid, tidak ke sirna rasa, tidak menghadap ke sirna rasa, tidak menghadap kepada guru. Wal fuqara, dan tidak mau bergaul dengan orang fakir. Ya. Tidak pernah bergaul dengan orang fakir. Kan wasiat Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani menjelang beliau wafat. Wasiat di antara wasiat beliau Tuan Syekh Abdul Qadir kepada anaknya, ya, kepada anaknya, hakikatnya kepada kita semua. Salah satu wasiatnya kepada Syekh Abdul Qadir, wahai para anakku, cukup bagi kalian dua hal. Di dunia ini cukup bagi kalian dua hal. Yang kedua, menghormati wali. Udah, selamat. Jadi di dunia ini dua hal. Bergaul dengan orang fakir, bergaul dengan orang miskin, dan yang kedua adalah menghormati wali. Nah, jadi ikhwan ini satu harus suhbah kepada guru, yang kedua bergaul dengan orang fakir. Ya, memang kalau kita ngikutin nafsu, ya masih enakan juga bergaul dengan orang kaya. Dalam perjalanan, kalau kita dengan orang kaya, enak. Kadang-kadang kita tinggal duduk manis. Ya, pas di pom bensin tinggal pura-pura tidur. Pas berhenti di rumah makan, bangun. Pas waktu mau bayar, nyari WC yang lama. Nah, ini. Kalau kita bergaul dengan orang kaya, enak. Tapi oleh guru kita, Syekh, bergaulah dengan orang miskin. Biar kita selalu bersyukur. Biar kita selalu bisa membantu orang lain, bisa membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Nah, jadi ikhwan itu harus satu bergaul dengan Syekh, selalu suka kepada Syekh, bergaul dengan para fuqara, wal wasil ilaih, dan orang yang sudah sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini biar menjaga tingkat kekhususan kita. Biar mudah bisa menjaga kita yang sudah ditempatkan oleh Allah pada makom yang khusus, punya kendaraan khusus, punya jalan khusus. Nah, tapi kalau ikhwan itu tidak mau begitu, ya malah dia nggak mau suhbah kepada masyayikh, nggak mau bergaul dengan orang fukara, nggak mau bergaul dengan orang yang wasil ilallah, fayakunu dzalika sababu ruju ila maqamil umumiyah, maka itu semua menjadi sebab kembalinya dia ke makom umum. Ya. Ini kerugian yang sangat besar dunia akhirat. Allah sudah tempatkan kita di tempat yang khusus, karena hal-hal yang kita lakukan, akhirnya Allah tempatkan lagi kita ke makom umum. Ya. Ditempatkan lagi ke makom umum. Nah, apa makom umum itu? Ya makom biasa, makom jalur umum macet. Ya, jalan umum macet. Ya. Sudah fasilitas, sudah jalan khusus kita oleh Allah dengan ditalkin, dengan bersama dengan apa jalur khusus ini? Jalur khusus ini adalah kita tidak ketemu dengan malaikat maut, tidak ketemu dengan mungkar nakir, ya. Tidak ada karantina, kita langsung menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalur khusus. Semua ikhwan tidak ada yang dicabut nyawanya. Nyawanya keluar sendiri bersama dengan la ilaha illallah. Ya. Di makom khusus ini kita nggak ada urusan dengan malaikat maut. Ya, malaikat Israel lepas tangan itu bukan urusanku, itu urusan gurunya.
mau meninggal kapan terserah gurunya, mau diantarain kapan sama gurunya terserah, nggak ada urusan malaikat maut. Ya. Tapi kalau kita ini sudah ditempatkan di tempat khusus tapi tidak mau suhbah, ini kita kembali kepada kaum umum. Nanti kita kalau meninggal, kita didatangin lagi oleh malaikat maut karena kita kembali kepada umum. Yang kedua, orang yang makom khusus itu tidak ketemu mungkar nakir. Tidak ada mungkar nakir, tidak ada karantina, tidak ada alam barzah bagi orang yang sudah di makom khusus. Langsung menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka guru kita tegaskan talqin zikir itu adalah mengantarkan ruh manusia ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, bukan mengantarkan mayat ke kuburan. Artinya apa? Guru kita bertanggung jawab. Siapa yang datang menghadap kepada aku akan beri perhatian kepada dia. Salah satu jaminan guru adalah diantarkan ruh kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kita harus menjaga tingkatan kita sendiri. Ya kalau orang ini tidak mau bergaul dengan orang fakir, tidak mau suhbah, tidak mau bergaul dengan orang yang wasil ilallah, kembali ke makom umum, ya kembali lagi dia ke alam barzah. Ya. Bagi orang khusus enggak, secara enggak, ini enggak ada, enggak ngelewatin alam barzah, enggak ada karantina bagi orang yang jaga jalur khusus ini enggak ada. Tapi kalau dia udah balik ke makom umum, ya ada lagi di karantina masuk alam barzah lagi, ketemu dengan mungkar nakir. Ini kalau orang kembali ke makom umum. Ya. Maka ini kerugian besar. Ya. Ya meskipun kita sudah ditalkin, bisa jadi kita akan ketemu lagi dengan malaikat maut, kita dengan ketemu lagi dengan mungkar nakir. Kenapa? Yaitu salah satu penyebabnya kita tidak suhbah, tidak mau suhbah kepada guru, tidak mau bergaul dengan orang fakir, tidak mau bergaul dengan yang al-wasil ilallah. Nah, ini hati-hati. Makanya luar biasa. Ya, peringatan ini kasih sayang dari guru kita. Jangan sampai kita balik ke makom umum. Ya. Sehebat apapun kita, sehebat apapun kita, kalau bukan ditalkin, ya, kita belum punya apa-apa, kata guru. Guru kita pengersa apa? Saking sayangnya kepada kita semua. Bukan saja para ikhwan, sayangnya kepada umat Islam. Sampai diulang-ulang maklumat guru kita. Ya, sampai diulang maklumat guru kita, masuk Islam itu ya harus lewat pintu. Harus lewat pintu. Harus ditalkin. Ini peringatan dari guru kita. Saking sayangnya. Suruh masuk Islam semua. Orang-orang yang beriman itu suruh masuk Islam. Tidak ada perintah Allah untuk orang kafir masuk Islam. Enggak ada. Hanya orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fisilmi kafah. Nah, ini surat Al-Baqarah 208. Ini dikembalikan, dimaklumatkan lagi oleh guru kita. Supaya apa? Supaya kita ini paham, ya. Supaya kita yang sudah ditalkin ini bersyukur. Kalau tidak mau, kalau kita mau ditalkin, mau masuk Islam, mau ditalkin, berarti kita ikut perintah Allah. Nurut ikut perintah Allah. Ya. Dan selanjutnya ayat itu wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Artinya kalau orang yang nggak mau di makom khusus, orang yang nggak mau ditalkin, apalagi orang yang tadinya udah di makom khusus, kembali merosot menjadi makom umum, ini adalah berarti dia mengikuti langkah setan, ngikutin langkah musuh. Siapapun orangnya, entah itu profesor, entah itu kiai, entah itu ustadz, atau apalagi orang biasa. Kalau mau ditalkin, berarti dia ikut perintah Allah. Tapi kalau nggak mau ditalkin, berarti dia ikut langkah setan, ikut langkah musuh.
Ya, itu semua. Saking sayangnya guru kita diulang-ulang. Ya, peringatan itu diulang-ulang biar kita paham. Seperti Allah dalam Al-Quran juga diulang-ulang terus. Ada perintah Allah sholat, zakat, akimu sholat, wa yu'tuz zakat, akimu sholat, wa yu'tuz zakat, sholat, zakat, sholat, zakat. Ya, sampai 73 kali konon dalam Al-Quran diulang-ulang. Karena apa? Karena buat kita biar supaya paham. Orang sholat harus zakat, orang zakat harus sholat. Kalau orang cuma sholat doang nggak keluarin zakatnya, sholat yang nggak diterima oleh Allah. Atau orang zakat doang nggak pakai sholat, zakat yang nggak diterima oleh Allah. Lah ini guru kita kembali lagi, ayo talkin dengan bahasa yang berbeda-beda. Ini bukan guru kita rewel, saking sayangnya kepada kita, saking sayangnya kepada umat Islam, seperti yang disematkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin. Guru kita ini rahmatan lil alamin, bukan saja kepada ikhwan, tapi juga kepada seluruh umat Islam. Ya, mudah-mudahan kita semua semakin istiqomah, rajin semakin suhbah, sering-sering suhbah kepada guru, selain suhbah kepada ikhwan, bergaul dengan orang fakir dan orang-orang yang wasil ilallah, supaya tingkat kita yang sudah ditempatkan oleh Allah di makom khusus ini terjaga. Terjaga ada di makom khusus, dan punya kendaraan khusus, punya jalur khusus langsung menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.